Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'dah. Para penyimak dan Ramadan fikih pernikahan, malam ini adalah khataman atau penyelesaian kitab Daul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di pungkasan ini kita masuk pada pungkasan yang disebut sebagai khotimah, jadi penutup. Sebelumnya dari sekian halaman itu kami simpulkan bahwa Hadratus Syekh menekankan pentingnya satu kebulatan jiwa, kesatuan jiwa antara dua insan yang mau menikah. Karena itulah antara lain ada proses sebelum menikah dilihat keseimbangan, kesekufuan antara pria dan wanita. Sehingga dengan proses awal yang selesai dalam tanda kutip, maka proses berikutnya akan menjadi enak. Sehingga kemudian terjadi keseimbangan antara hubungan suami dengan. Nah, ini kita akan masuk di pembahasan pamungkas tentang hak-hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Khotimatun, pungkasan, penutup. Fi bayani huquqi zaujati ala zauji, dalam menerangkan hak-haknya istri atas suami. Wa huquqi zauji ala zaujati, dan hak-haknya suami atas istri. Tajibu ala zauji musahabatu zaujatihi bil ma'rufi, wajib bagi suami mempergauli istrinya dengan cara yang patut, yang layak. Nah, ini kewajiban pertama ini justru diarahkan kepada suami. Dia ini wajib mempergauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Bagaimana gambaran dari pergaulan yang baik? Bi ayyusina ilaiha bi isoli haqiha mahron wa nafaqatan wa mu'natan wa kiswatan biridwan wa tibi nafsin wa laini qaulin wa bisabri ala su'i hulukiha. Jadi pergaulan yang baik itu meliputi pertama, si suami ini memperbagusi, tidak asal-asalan ya, memperbagusi, menyampaikan atau memenuhi haknya istri, yaitu mahar. Nah, maharnya ini yang baik. Nah, maharnya yang baik. Jadi jangan terlalu murah, tetapi juga jangan terlalu mahal. Nah, Rasulullah sendiri ini maharnya kepada istrinya dalam hadis Sahih Muslim itu 500 dirham. Itu ada yang memperkirakan itu sekitar 40 juta. Karena satu dinar itu sama dengan 10 dirham. Kalau 500 dirham berarti sekitar 50 dinar. Satu dinar itu mendapat kambing satu. Kalau kambing satu itu harganya 1 juta misalnya, maka kurang lebih sekitar 40-an juta. Nah, ini mahar Rasulullah. Ini. Jadi beliau ini bukan orang yang miskin, beliau adalah orang yang kaya. Tetapi sangat peduli terhadap orang miskin. Tetapi Rasulullah juga memberi teladan agar para lelaki juga tidak putus asa ketika dia punyanya apa. Ya udah, sesuatu yang bisa ditukarkan, yang punya apa? Yang punya nilai. Nah, karena itulah dalam mazhab Hanafi itu mahar itu dibatasi minimal 10 dirham. Nah, 10 dirham. Nah, kemudian rata-ratanya adalah 500 dirham. Tetapi Rasulullah juga memberi hiburan kepada kita. Itu perempuan yang paling berkah adalah perempuan yang maharnya sedikit. Artinya supaya orang-orang yang papa ini tidak putus asa. Tetapi kalau punya kemampuan, maka
jangan main-main dengan mahar. Maharnya harus nilai yang bagus agar ini menjadi titik awal dari pergaulan yang baik antara suami istri. Wa nafaqatan, dan memperbagusi nafkahnya, wa munatan, dan biaya hidup, iswatan, dan sandang. Sandang biridon, dengan kerelaan, wati binafsin. Nah, ini menarik sekali, wati binafsin, dan jiwa yang bagus. Nah, jiwa yang bagus, jiwa yang top bayat ya ibu. Nah, jiwa yang bagus, walaini kaulin, dan ucapan yang halus. Nah, ini ucapan yang halus ini penting bagi suami kepada istri. Jangan sampai istrinya dikasari. Kenapa? Karena perempuan itu suka kelembutan. Nah, tidak suka kekasaran. Jadi ini adalah karakter-karakter yang penting sekali, wajib dimiliki oleh suami. Kemudian pada istri ada akhlaknya yang kurang baik, maka wabisobri ala su'i hulukiha, bersabar atas kejelekan akhlaknya si istri. Kemudian kewajibannya yang lain, wa ayuslikaha sabilal khair, atau yusallikaha, begitu, yaitu istri sabilal khair, jalan kebaikan, wal ibadati, dan ibadah, wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fiddin min ahkami taharati wal haidi was sholawati allati taqdiha wallati la taqdiha. Kemudian suami ini wajib mengajari istri apa-apa yang dibutuhkan dalam agama, yaitu contohnya hukum-hukum bersuci, tentang haid, sholat yang diqadha maupun yang tidak. Nah, landasan kewajiban suami ini wajib musahabatu zaujati bil ma'ruf adalah ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka bil ma'ruf dengan cara yang layak, yang menurut ukuran masyarakat adalah baik. Wa qala azza wa jalla, demikian juga ayat walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna, jadi pergaulan yang baik. Warin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi Muhammad qal, beliau bersabda fi hajjatil wada, pada haji perpisahan. Jadi ini termasuk di antara hadis yang terakhir. Bada'an hamidallah azza wa jalla, setelah beliau memuji kepada Allah, wasna alaihi wa'adha, kemudian Allah memuji kepada Allah, kemudian wa'adha, beliau memberi nasihat. Nasihatnya bagaimana? Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ala, ingatlah, berwasiatlah kalian, berpesanlah kalian tentang perempuan, khairan, yaitu wasiat yang baik. Wasiat yang baik atau wasiat dengan kebaikan. Jadi jangan sampai dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa begitu? Fa innama hunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka ini adalah penolong indakum, bagi kalian. Nah, jadi istri itu adalah penolong bagi kita. Karena itulah ada ulama sufi yang konon menyatakan bagian dari dunia, tetapi istri itu adalah bagian dari akhirat. Kenapa? Karena dengan istri maka suami menjadi terbantu atas keagamaannya. Ini sama dengan semangat egaliter dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sempat dimarahi oleh istrinya. Ternyata beliau itu diam saja. Ternyata kenapa kok diam saja? Karena ya beliau harus berterima kasih kepada istrinya yang membantu agamanya, membantu mengurus anak-anak dan seterusnya. Jadi karena itulah ada kalangan sufi yang mengatakan istri itu adalah bukan bagian dari dunia tetapi bagian dari akhirat. Begitu juga sebaliknya, bagi istri, suami juga bagian dari akhirat. Kenapa? Karena masing-masing saling bersinergi sebagai baju bagi masing-masing. Jadi laki-laki baju bagi perempuan, dan perempuan adalah baju bagi laki-laki. Laisa tamlikuna minhunna ghairu dzalika illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi laki-laki itu tidak bisa memiliki dari perempuan kecuali posisi bahwa perempuan itu adalah, istri itu adalah sebagai penolong, kecuali
ayatina bifahisyatin mubayyinah. Kecuali kalau istri ini berlaku sesuatu yang jelas-jelas keji, yang jelas-jelas salah. Maka kalau posisinya salah ini, maka posisinya harus dipahami ini. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Ketika ini melakukan kekejian istri ini atau ada indikasi ke situ, maka pisahkanlah fil madaji dalam apa? Ranjangnya. Jadi ini posisi yang tidak stabil. Posisi stabil itu tidak seperti ini. Kalau posisi stabil itu antara suami dan istri ini saling melengkapi. Tetapi ketika dalam suatu keadaan boleh jadi ada suatu perubahan apa begitu, sehingga kemudian salah satu pihak ini bergeser dari semangat kebersamaan, maka posisi laki-laki sebagai qawam bagi perempuan adalah dia bisa melakukan fahjuruhunna fil madaji, bisa menjauhi si istri. Tetapi sebelumnya adalah dengan nasihat. Nasihat tidak mempan maka dijauhi. Wadribuhunna dorban ghair mubarrah. Jadi pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, ini kalau terpaksa sekali tahapan dipisah ternyata tidak mampu, maka pukullah, tapi pukulan yang tidak memberatkan, yang tidak melukai. Walaupun harus diberi catatan bahwa Rasulullah SAW tidak satu pun pernah melakukan itu. Walaupun secara teks ada di dalam hadis, tapi beliau tidak pernah melakukan. Karena beliau adalah sebagai teladan yang paling utama dalam pola pergaulan persuami istrian. Begitu juga para sahabat seperti Umar yang ketika di luar beliau itu tegas, tetapi ketika di dalam rumah tangga beliau itu berlaku sangat lembut sekali kepada. Fa'in ata'nakum fala tabaghu alaihina sabila. Fala tabaghu alaihina sabila. Maka janganlah kalian mencari-cari jalan kesalahan mereka. Jadi kalau si perempuan ini sudah taat, sudah terjadi pola dinamika yang bagus, maka jangan cari-cari kesalahan. Ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan. Kenapa? Karena bagi masing-masing punya hak. Fahaquhum alaihna alla yuati'na firasyakum min man takrahuna. Hak kalian atas mereka adalah agar kalian ini tidak memasukkan, agar perempuan ini tidak memasukkan di tempatnya dia ini mantak rohuna, yaitu laki-laki yang dibenci oleh si suami. Jadi jangan sampai menerima tamu sampai masuk ke kamar. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan jangan mengizinkan di rumah kalian bagi orang yang dibenci oleh suami. Ala wa hakuna alaikum antusinu ilaihina fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan haknya si istri kepada kalian adalah ketika kalian memperbagusi kepada mereka pakaiannya dan makanan. Jadi makanannya, pakaiannya ini diperbagusi oleh suami. Nah, ini hanya istri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ala zawji ayut imaha idza ta'ima. Jadi haknya istri kepada suami adalah ketika si suami ini memberikan fasilitas makanan ketika sesuai dengan makanan apa yang dimakan oleh suami. Wa yaksuha idaktasa, dan memberi sandangan ketika ada sandangannya. Wala yadribal wajah, tidak boleh memukul wajah. Nah, tidak boleh, ini dari Rasulullah, tidak boleh. Standar normalnya begitu. Wala yuqabbih, dan tidak boleh mengata-ngatai kejelekan kepada si istri. Wala yajri illa fil bait, dan tidak boleh membiarkan kecuali menginap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaza imratan ala ma qala minal mahri aw kathura laisa fi nafsi ayyu'addi ilaiha haqqaha ay khadaha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laki Allah yaumil qiyamati wa wazanin. Nah, ini fondasi yang sangat penting. Jadi mahar itu kan
bukan merupakan rukun nikah. Disunahkan ketika akad nikah itu, sigot itu, mahar itu disebut, tetapi disunahkan, tidak wajib. Nah, kemudian di sini ayyuma rajulin, yang mana saja laki-laki yang menikah dengan perempuan atas mahar yang sedikit atau yang banyak, tetapi si laki-laki ini tidak ada pada dirinya niat untuk memenuhi haknya si istri, yaitu dia itu bermaksud hanya kepentingannya saja, menipu, maka kemudian si laki-laki meninggal dan tidak haknya si istri. Kenapa? Karena dia belum memenuhi haknya si istri, maka Allah di hari kiamat dalam keadaan dia orang yang berzina. Jadi seperti orang berzina. Kalau si suami itu dalam hidupnya tidak pernah ada haknya si istri. Wa qala inna min akmal mu'minina imanan ahsanuhum hulukan wa tawfuhum bi ahlihi. Sesungguhnya di antara kesempurnaan orang yang beriman, yaitu imannya yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling lembut kepada istrinya atau keluarganya. Jadi mukmin yang paling sempurna itu, imannya yang paling sempurna adalah baik akhlaknya dan yang paling lembut kepada istrinya. Nah, karena memang secara psikologis, kenapa ada semacam pembedaan antara laki-laki dan perempuan? Karena namanya laki-laki perempuan itu tidak bisa disamakan. Misalnya ada seorang penulis namanya Ratna Megawangi, beliau punya buku Biarkan Berbeda. Jadi memang dibiarkan berbeda. Studi psikologis dari dulu, dari sampai sekarang, tidak mungkin menyamakan persis laki-laki dengan perempuan. Pasti ada perbedaan. Contoh salah satu karakter perempuan adalah ketika dia menjadi istri dari seorang laki-laki, maka dia pasrah secara total kepada si suami. Karena itulah suami perlu menyambut cinta tulus istri ini dengan sepenuhnya. Jangan mentang-mentang karena si istri sudah berada di dalam biduk rumah tangganya kemudian dizalimi. Nah, ini tidak baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalian untuk keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi kalian untuk keluargaku. Kemudian beliau juga bersabda, ar-rajulu ra'in fi alihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab atas pemimpinnya. Dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu dengan sholat. Nah, barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya sholat, tidak mengajarnya perkara agama, maka sungguh dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini pentingnya pendidikan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Kenapa? Karena kalau tidak diajari maka dianggap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah juga la yalqallaha rajulun bidzambin a'dhama min jahalati ahli, tidak akan bertemu dengan Allah lelaki atau suami dengan dosa yang lebih besar, keluarganya ini masih bodoh. Jadi si suami ini berwajiban untuk memintarkan si istri. Wa huquqi zauji ala zaujati katsirah. Hak-hak suami kepada istri itu banyak. Minha annahu yajibu 'alaiha ta'atuhu fi nafsiha illa fima la yahillu. Di antaranya adalah wajib baginya mentaati untuk dirinya kecuali kepada sesuatu yang tidak halal. Wala tasumu wala tahruju min baiti illa bi'idni. Si istri tidak puasa tanpa izinnya si suami, tidak keluar dari rumahnya tanpa izin dari suami, waridho, dan tanpa keridhaan si suami. Di dalam Fathul Mu'in ada keterangan menarik, di antara kebolehan si istri keluar dari rumah salah satunya adalah iktisabun nafaqatin. Jadi ketika suami ini miskin, maka boleh bagi istri ini membantu suami untuk mencari nafkah. Ini bukan bagian dari pelarangan, tapi adalah bagian dari proses yang alami untuk membantu.
Kemudian wa minha an tataharra ridahu wa tatajannaba amkana. Kemudian diantaranya adalah si istri ini fokus untuk mencari ridhonya suami dan menjauhi arahan suami sebaik mungkin. Wa minha an tataharra ridahu wa tatajannaba suhtahu ma amkana. Di antaranya adalah si istri ini serius untuk mencari keridhaan suami, kemudian menjauhi kemarahan suami ma amkana semungkinnya. Wa minha alla tamnahu min tamatu'in mubahin. Di antaranya haknya suami kepada istri adalah si istri ini tidak mencegah suami untuk bersenang-senang yang diperkenankan. Jadi itu dengan izinnya si suami. Tetapi ada catatan juga di dalam hadis, ada diriwayatkan ada seorang sahabat yang medit, yang kikir. Kemudian si istri ini inisiatif lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, suami saya itu boleh mengambil uangnya. Kata Rasulullah, ya boleh, silahkan. Nah, jadi ini menarik. Jadi zaman Rasulullah itu perempuan-perempuan itu juga punya kemandirian, bebas, sehingga kemudian Rasulullah memberi solusi yang menarik. Balkila wa fi maliha li'annaha kamahjuratin lahu. Ada juga pendapat yang mengatakan pada ini juga begitu, seolah-olah adalah miliknya suami. Si istri ini lahu, seperti orang-orang yang terhalangi dari menasarufkan atau membelanjakan harta. Ini ekstrimnya begitu, tetapi substansinya adalah bahwa harus ada pemilahan, ya. Harus ada pemilahan, istrinya harus jadi bendahara yang baik. Wa minha an tuqaddima huquqahu ala huquqi aqaribiha. Di antara haknya suami kepada istri adalah si istri ini mendahulukan haknya suami dengan atas haknya kerabatnya si istri. Jadi haknya diutamakan daripada haknya kerabatnya si istri. Bal wa huquqi nafsiyah fi ba'di suwariha, bahkan dalam sebagian hal itu hak-haknya dirinya di dalam sebagian bentuk, bukan semua bentuk. Wa minha an takuna musta'iddatan litamattuhi biha bima taqdiru alaihi min asbabin nadhafati. Di antara haknya suami kepada istri adalah si istri ini mempersiapkan diri untuk bersukaria, untuk bersenang-senang dengan suami dengan apa yang dia mampu, yaitu dengan dia untuk kesenangan yang baik itu dia ini mendatangkan sebab-sebab yang bersih. Jadi hubungan harmonis suami istri ini adalah supaya harmonis, maka ada an-nadhafah yang bersih ini. Fala taftakhiru alaihi bijamaliha, dan si istri ini tidak membanggakan kecantikannya.
tidak membanggakan kecantikannya. Jadi kadang-kadang ini ada perbedaan orientasi antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan sama kepada melihat sudut wajahnya, fisiknya, walaupun itu juga bisa menarik, tetapi perempuan itu melihat laki-laki itu dari pendengarannya, telinganya, bagaimana. Tetapi si laki-laki banyak yang mendasari orientasi pilihannya, sebagian mereka adalah karena keindahan fisiknya. Ini ya tidak selalu begitu, tetapi kemudian di sini ketika si istri yang cantik dipilih oleh si suami, maka kecantikannya itu jangan sampai membuat dia itu berbangga. Saya ini cantik sekali, suami, engkau harus berterima kasih kepadaku karena engkau mendapat anugerah kecantikan yang luar biasa. Wala tughayyirhu biqubhin fihi, dan hendaknya si istri tidak mencela kejelekan yang menjadi miliknya si suami. Misalnya suaminya kurang tampan. Wa minha dawamul haya'i minhu. Di antara haknya si suami adalah si istri, antara haknya si istri adalah, kewajibannya istri adalah dawamul haya' minhu, yaitu istri dalam keadaan selalu malu kepada si suami. Jadi walaupun tidak diajarkan begini, niscaya kita tahu bahwa rasa malu yang dimiliki oleh para perempuan itu pada utamanya lebih besar pada perempuan. Kalau di dalam psikologi itu ada dikatakan laki-laki itu fokusnya kepada sesuatu yang global, yang teoritis. Nah, si perempuan banyak yang walaupun dia orang pintar tetapi sangat sangat memperhatikan sesuatu yang detail, yang praktis, yang sosial. Nah, sehingga ada perbedaan karakter dasar yang ketika di dalam pernikahan akan disatukan, perbedaan itu menjadi indah. Wa ghaddi tarfiha qudamahu, dan mengendalikan matanya di hadapan suami. Wa ta'atu li amrihi, dan taat kepada perintah suami. Wa sukutu inda kalamihi, dan diam ketika si suami ngomong. Wal qiyamu inda qudumihi wa hurujihi, menyambut kedatangan suami maupun ketika suami mau keluar bekerja. Wa minha ardu nafsi alaihi inda naumi, di antara yang menjadi haknya itu tadi adalah menawarkan dirinya, ya, kewajiban si istri menawarkan dirinya kepada suami ketika mau tidur. Jadi ditawarkan. Nah, ini bagian dari kewajiban si istri. Wa tarkul hiyanati inda ghaibatihi fi firashihi aw malihi, meninggalkan khianat ketika suami tidak ada urusan ranjangnya maupun urusan hartanya. Jadi tidak berbuat khianat, tetapi berbuat yang proporsional, berbuat yang benar. Watibur raihati lahu, dan si istri ini wajib memakai wangian. Jadi tubuhnya ini wangi bagi si suami, supaya kemudian ada nuansa romantis. Wa ta'hudul fami bitib, dan kemudian menjaga mulutnya dengan wewangian, sikat gigi atau pakai alat yang bisa untuk mewangikan. Wa minha dawamuz zina fi hadratihi, di antaranya adalah dalam keadaan berhias di hadapan suami. Wa tarkiha fi ghaibatihi, dan meninggalkan perhiasan, menghias-hias ketika si suami sedang tidak ada. Jadi kadang-kadang kebalik, kalau di rumah si istri ini tampil apa adanya, melorot begitu sehingga tidak menarik. Nah, tetapi ketika di luar berhias seindah-indahnya, ini sebenarnya tidak tepat. Yang benar adalah ketika di rumah si istri ini tampil menarik. Nah, ketika di luar rumah bolehkah berhias? Boleh
Bolehkah pakai wangian? Boleh, tapi jangan yang mencolok ya, standarnya saja. Tetapi jangan sampai dibalik, kalau di rumah melorot-melorot, tampil apa adanya, tapi kalau di luar wah menjadi glamor. Nah, ini jadi persoalan. Sebenarnya ketika berhias berlebihan itu untuk siapa? Nah, bukankah keindahan perempuan itu adalah untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ketika berhias di luar rumah itu untuk kepantasan. Jadi ini juga harga diri. Suami punya istri harga diri. Kalau istrinya ini melorot-melorot ketika di luar rumah, kan juga tidak pantas. Jadi ya standarnya lah, standarnya. Wa minha ikramu ahlihi wa aqaribihi, di antara kewajibannya adalah menghormati keluarga dari suami dan kerabat-kerabat suami. Wa ru'yatul qalili minhu katsiran, dan si istri ini melihat rizki yang diberikan oleh si suami walaupun sedikit itu katsiran, dianggap banyak bersyukur. Wa talabu ridahu juhdaha, dan mencari keredaan si suami juhdaha dengan sepenuhnya. Kenapa? Fahuwa jannatuha wa naruha, karena suami itu adalah surganya istri dan suami itu adalah nerakanya istri. Kalau orang Jawa mengatakan swarga nunut neraka katut, itu maknanya, tapi yang benar adalah bahwa ketika si istri ini pasrah kepada si suami, maka dia merelakan dirinya untuk mengabdi kepada si suami, dan sebaliknya juga si suami ini sepenuhnya mencintai istrinya, bahwa keduanya ini saling membutuhkan. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atu khamsaha wa shamat saraha wa fidat farjaha wa ta'at zawzaha qila laha udhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika perempuan itu sholat 5 waktu, puasa 1 bulan di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan, udhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke surga di pintu manapun yang kau kehendaki. Jadi ketika kondisi ini melakukan sholat 5 menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka surga mana saja dia bisa masuk. Tapi sekali lagi si suami, karena dia dari proses awal kitab ini kita kaji itu mensyaratkan, mengutamakan baik bagi laki-laki maupun perempuan ini sama-sama orang yang agamanya baik. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, ketika datang seorang yang melamarmu dan engkau rela terhadap agamanya, tarobauna dinah, merelakan agamanya, maka terimalah supaya tidak terjadi fitnah. Sehingga ketika sudah selesai, karakter agama ini sudah selesai, sudah bagus, maka ya tinggal ngelinding saja pernikahan itu menjadi pernikahan yang indah, yang mawaddah, yang sakinah. Waswa annahu sallallahu alaihi wasallam qal limuzawwazatin. Rasulullah sahih ada riwayat bahwa Rasulullah itu berkata kepada seorang yang perempuan yang dinikahi, fa aina anta minhu, di mana posisimu dari suamimu? Lalu si perempuan ini jawab, ma aluhu aima uqassiru fi hidmati illa ma ajastu. Saya tidak sembrono Rasulullah untuk melayani suami saya kecuali apa yang aku belum mampu. Lalu Rasulullah menjawab, fa kaifa antu jannatuki wa naruki. Bagaimana kamu ini ya? Karena sesungguhnya suami itu adalah, di suami itulah ada letak surgamu dan nerakamu. Artinya dari hadis ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ati. Saya bertanya kepada Rasulullah, manusia yang mana yang paling agung, yang paling mulia, yang haknya itu paling besar atas si istri? Lalu Rasulullah menjawab, zauzuha, suaminya. Jadi yang punya hak yang paling besar bagi istri adalah suaminya. Kemudian
Qultu, aku bertanya, fa yunasi a'dhamu haqqan 'ala rajuli qala Jadi, lalu manusia mana yang lebih banyak haknya untuk suami, yaitu ibunya. Jadi, suami itu punya kewajiban yang banyak kepada ibunya, sedangkan istri itu punya kewajiban yang banyak kepada si suaminya. Warwiya anna imratan qalat, sesungguhnya diriwayatkan adalah Rasulullah, ana rafidatun nisa ilaika, saya ini adalah utusan para perempuan. Nah, ini semacam didemo Rasulullah. Jadi seorang perempuan yang sangat sangat berani. Tsumma dzakarat ma lirijali fil jihati minal ajri wal ghanimah. Lalu satu yang menjadi milik laki-laki, itu laki-laki itu punya pahala jihad, ada ganjarannya ya, kemudian ada dalam jarahan peperangan. Kemudian perempuan ini berkata begini, fama lana min dalik. Lalu kalau si laki-laki itu punya bagian dari jihad, perang begitu itu, lalu bagian kami apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ablighi man lakiti minan nisa anna ta'ata zawji wa tirafan bihaqqihi ya'dilu dhalik wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Sampaikan kepada orang yang engkau akan bertemu nanti dari para perempuan yang kamu adalah jadi utusan mereka, bahwa sesungguhnya mentaati suami, mengakui hak-hak suami itu sebanding dengan jihadnya laki-laki. Jadi jihadnya perempuan, para istri itu adalah ketika dia itu taat kepada suaminya dan mengakui hak-hak yang besar suaminya atasnya. Wa qalilun minkunna man yaf'alu, dan mampu melakukan. Waruya anna rajulan ata bibnatihi ila Rasulillah. Diriwayatkan bahwasanya ada laki-laki yang datang membawa putrinya kepada Rasulullah. Kemudian faqal, di laki-laki ini berkata, sesungguhnya anak saya ini abad enggan menikah, tatazawwaza. Faqala Nabi, ati'i abaka. Wahai perempuan, kamu taat kepada ayahmu ya. Lalu si perempuan ini dengan berani berkata begini, walladzi ba'atsaka bil haqq la azuhatta tuhbiruni ma haqqu zawji ala zawjati. Demi zat ini mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah hingga engkau mengabarkan kepadaku apa yang merupakan haknya suami atas istrinya. Lalu Rasulullah menjawab, haqqu zawji ala zawjati law kanat bihi kurhah fahalasatha wa tasra man kharahu sadidan aw daman sumabtalahu ma addat haqqahu. Jadi haknya suami itu kepada istrinya adalah seandainya si suami itu punya luka, kemudian si istri ini dilatih merasakan lukanya itu, atau dari dua lubang hidungnya itu ada nanah atau darah, kemudian lalu menelan si istri ini, ma'adat haqqahu, maka yang kayak gitu itu belum memenuhi haknya si suami. Jadi ini menggambarkan betapa besarnya haknya suami atas istrinya, sehingga diibaratkan semacam itu. Lalu mendengar hal yang sangat mengherankan ini, perempuan itu menjawab, qalat walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju demi zat yang mengutusmu dengan aku tidak akan menikah selamanya. La tunkihuhunna illa bi'nina. Ya, kalau begitu, wahai para wali, janganlah kalian menikahkan perempuan illa bi'nihina, kecuali dengan izinnya. Ini kemerdekaan si perempuan ini. Jadi ketika dia melihat bahwa haknya si suami ini sangat besar, dia nggak sanggup. Wah, saya nggak sanggup. Nah, mungkin kira-kira begini. Wah, karena haknya terlalu besar, saya nggak sanggup. Nanti kalau nggak mampu memenuhi, maka saya dosa. Udahlah, kalau gitu saya mundur aja. Saya nggak usah menikah sekalian. Nah, yang menjadi menarik di sini Rasulullah tidak mengatakan kamu harus nikah, enggak. Nah, karena itulah Imam Syafi'i mengatakan, punya fatwa bahwa hukum. Nah, kenapa kalau hukum asal menikah itu adalah wajib?
maka niscaya Rasulullah akan mengatakan kamu harus menikah. Nah, enggak. Tapi Rasulullah justru mengatakan la tungkihuhunna illa biidnihinna. Janganlah engkau menikahkan perempuan kecuali dengan izinnya. Kalau mereka tidak memberikan izin, ya enggak usah dinikahkan. Nah, menjomblo sepanjang masa. Nah, seperti yang kemarin kita bahas bahwa ada sedikit orang yang memang punya ketahanan sehingga dia tidak berkeluarga. Kenapa? Karena tergantung dia itu pingin menikah apa enggak. Kalau bagi orang-orang yang tidak pingin menikah, ya sudah kita biarin aja. Itu kemerdekaan dia. Boleh jadi dengan tidak menikah, dia justru konsentrasi ibadah, konsentrasi mencari ilmu dan seterusnya. Waro atau baroni ana haqqa zauzi ala zauzatihi in salaha nafsaha wa hiya ala dhahri qatabin an la tamnahu nafsaha wa min haqqi zauzi ala zauzati alla tasuma tatawwana illa bi idnih. Imam At-Tabarani meriwayatkan bahwa sesungguhnya haknya suami kepada istrinya adalah ketika si suami ini kepada istri, nah dalam keadaan si istri ini berada di atas pelana kuda, maka dia jangan ditolak itu keinginan suami. Allah tamnahu nafsaha, jangan ditolak, tapi dipenuhi. Nah ini. Wa min haqqi zauji ala zaujati alla tasuma tatawwana illa bi'idni, dan diantara haknya suami kepada istri, berarti kewajiban istri kepada suami adalah hendaknya si istri ini tidak puasa sunnah kecuali dengan izinnya si suami. Fa in falat ja'at wa atashat wala yuqbalu minha. Ketika si istri ini ngotot mengerjakan lalu dia itu lapar, kemudian haus, maka la yuqbalu minha, maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena tanpa izin suaminya. Wala tahruj min baitiha, dan hendaknya si perempuan ini tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat la'anatha malaikatus sama wa malaikatul adz wa malaikatul adzab hatta tarji'ah. Jika melakukan ini maka dilaknat oleh malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmat, malaikat siksa sehingga si perempuan ini kembali. Tetapi perlu ditekankan begini bahwa ketika kita belajar fikih pernikahan itu jangan diarahkan kepada si suami mengarahkan jurus ini kepada istri, tetapi harus introspeksi bahwa ditekankan supaya saya ini ditaati dengan cara yang benar, cara yang tulus, maka saya harus mengoptimalkan akhlak kesuamian saya menjadi pemimpin yang baik, menafkahi yang baik, memberi makan, mempergauli keluarga dengan baik, sehingga sebenarnya ya santai-santai saja. Kenapa? Karena ketika masing-masing pada koridor sendiri-sendiri, maka tidak ada yang gawat di dalam pernikahan itu. Yang menjadi gawat itu adalah ketika tidak ada kesesuaian jiwa, ketika masing-masing punya a priori, punya preasumsi yang tidak benar. Tetapi ketika semuanya ini berlandas dengan cinta, dengan saling memahami posisi masing-masing, laki-laki dominannya di publik, si istri ini walaupun boleh bekerja, dia dominannya di domestik. Maka ketika ini berjalin indah, maka terjadi keselarasan. Nah, ini dan menemukan sinyal kecocokan ini boleh jadi membutuhkan bertahun-tahun. Ada seorang psikolog yang menasihati seorang pria yang hampir putus asa dalam pernikahan. Kata si pria ini begini, wahai ahli psikolog, saya itu punya istri saya itu dari keluarga kaya, dia ini tidak mampu memenuhi hak-hak saya sebagai suami, bisa dimanjakan, dia abai terhadap tugas-tugasnya, itu bagaimana? Nah, kata psikolog itu begini, pertahankan hubungan yang baik, Anda harus memaksimalkan karakter, berbuat baik. Kalau Anda yakin bahwa istri Anda itu adalah orang yang baik atau orang yang mau berubah, maka tanpa kritikan, maka istri Anda akan berubah. Pernah ada seorang dokter yang sekarang beliau jadi profesor, beliau itu bercerita, saya itu memahamkan suami saya, kata beliau, tentang gender itu butuh 15 tahun, bayangkan, kata dia. Nah, kenapa? Karena memang ada seorang psikolog lain yang saya baca di buku itu, jadi hindarkan cacian, hindarkan kritikan-kritikan.
kritikan tajam itu boleh jadi akan membuat proses perubahan itu akan menjadi lama kembali. Jadi kalau orang itu niatnya baik, diem saja itu orang udah tahu, diem aja begitu. Tetapi kalau kritikan tajam boleh jadi akan patah. Nah, ini perubahan yang semulanya mau cepat tetapi gara-gara dipatahkan oleh kritikan tajam itu menjadi perubahan itu misalnya butuh 6 bulan, tapi karena kritikan tajam maka kemudian salah satu pihak merasa dia tidak dipercaya, maka boleh jadi perubahan itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi makanya kita lihat Rasulullah itu sendiri tidak pernah mencacat, tidak pernah mencela pembantunya, tidak pernah mencela istrinya beliau, tidak pernah beliau. Jadi beliau itu senyum atau apa yang dirasakan beliau disampaikan kepada istrinya atau beliau diam. Nah, istrinya udah tahu. Jadi tidak kemudian dimarahin, dikata-katain, enggak. Rasulullah tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang manusia itu punya ego sendiri-sendiri, sehingga mencaci maki, kritik tajam itu memang tidak tepat. Itu justru memperlambat terapi kesesuaian kejiwaan antara suami istri. Dan sahih berita la yangdurullahu tabaraka wa taala ila imratin la tashkuru li zawziha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat kepada istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia ini membutuhkan suaminya. Jadi Allah itu tidak melihat, tidak merahmati istri yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya, padahal si istri ini butuh kepada suaminya. Wa ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal arba'atun minan nisa fil jannah. Ada 4 kategori perempuan di surga. Warbatun finnar, dan ada 4 kategori perempuan di neraka. Wa dzakara minal arba'at allawati fil jannah, disebutkan yang masuk surga itu adalah 1. Imra'atun afifatun ta'itatun lillah wa li zawziha. Perempuan yang bisa menjaga diri, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Kemudian waludun, perempuan yang banyak keturunannya. Sobiratun, perempuan yang sabar. Qaniatun, perempuan yang menerima bil yasiri, dengan nafkah yang sedikit, min zauziha, dari suaminya. Memang para ulama fikih misalnya membagi bahwa kriteria suami itu ada 3. Ada suami kaya. Nah, ini makanya nafkahnya lebih besar. Ada suami yang sedang, mutawasid. Ada suami yang miskin. Nah, tetapi pernikahan itu indah kalau dimulai dari nol. Proses kesetiaan, kebersamaan ini akan menjadi pupukan hubungan yang harmonis, yaitu justru menjadi cerita-cerita yang indah. Kemudian dzatu haya'in in ghaba zawzuha hafidat nafsaha wa malah. Jadi yang perempuan ini, yang ahli surga ini adalah punya rasa malu in ghaba zawzuha, ketika suaminya tidak ada. Jadi dia menjaga rumahnya. Hafidat nafsaha, menjaga dirinya. Wa malihi wa malahu, dan menjaga hartanya suami. Wa in hadara amsakat lisanaha, ketika si suami ini datang, maka dia menahan lisannya dari suami itu. Jadi tidak langsung ngomel-ngomel begitu. Walaupun dalam sejarahnya banyak juga omelan istri itu adalah bagian dari bumbu-bumbu kehidupan yang itu indah. Jadi suami ini cukup senyum saja, ya. Jadi senyum saja. Jadi kemarahan itu seperti api, jangan siram api dengan api, tetapi dinginkanlah dengan kediaman, dengan kewaspadaan, dengan ketulusan hati untuk menerima masukan-masukan kebenaran. Jadi ingatlah bahwa omelan istrimu itu adalah bagian dari rasa cinta kepadamu. Wa mratun mata zauzuha, dan bagian dari perempuan yang masuk, yang ahli surga itu adalah perempuan yang meninggal suaminya. Walaha auladun sigar, dan dia ini memiliki anak-anak yang masih kecil. Fahabasat nafsaha, maka si perempuan ini menjaga dirinya ala auladiha, atas anak-anaknya. Jadi warabbathum, dan mendidik anak-anak, wa ahsanat ilaihim, dan mendidiknya, memperbaiki, bagus pendidikannya. Kemudian yang menarik ini, walam tatazawwas khasyata ayyadi'u, dan dia ini tidak menikah lagi karena khawatir tersia-sia anak-anak itu. Sehingga kita banyak contoh ibu-ibu yang tangguh
mendidik anak-anak, punya anak banyak, ternyata ini menjadi ibu yang tangguh, menjadi anak-anak yang tangguh. Kenapa? Karena ibu itu, pendekatan ibu itu luar biasa sekali. Jadi ibu itu kan sifatnya itu kan, istri itu kan sifatnya itu kan tidak egosentris begitu, tetapi dia meluber sikapnya itu. Nah, sehingga kejiwaannya dia ketika dia dulu itu hamil, menyusui, melahirkan, ini menjadi bekal yang indah, yang sangat pas ketika dia merawat anak. Sehingga pada umumnya seorang perempuan itu lebih bagus dalam mendidik anak daripada seorangnya. Kenapa? Karena dipersiapkan secara fisiknya, kemudian apa-apa yang dilakukannya dia. Nah, sehingga ini menarik. Jadi perempuan yang tidak menikah lagi, tetapi dia ini kenapa tidak menikah? Karena dia ini khawatir menyia-nyiakan anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak juga kejadian, walaupun tidak semuanya, ketika si istri ini menikah lagi, kemudian ternyata perhatiannya bercabang, sehingga jangan-jangan anak-anaknya jadi frustasi. Kenapa? Karena sudah ada ayah baru dan seterusnya. Nah, ia tidak berusaha menggeneralisasi, tetapi ini menarik. Walam tatazawwaj khasyata ayyaitiyau. Nah, semaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal arba'al lati finnar fa imratun badiyatil lisan. Adapun 4 yang masuk neraka adalah, pertama, perempuan yang lisannya itu jelek. Jadi ngomongnya itu jelek kepada suaminya. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Gambarannya, ketika si suami ini tidak ada di rumah, maka si perempuan ini tidak menjaga dirinya. Wa in hadara adathu bilisaniha. Ketika suami ada di rumah, ini si suami ini disakiti oleh si istri ini. Nah, ini sehingga mungkin ini suami takut istri. Nah, itu terjadi juga di akhir zaman nanti itu, yang takut kepada istrinya. Ini fenomena yang menggelikan sebenarnya. Sebenarnya tidak begitu. Yang benar adalah tidak ada yang takut, tetapi suami ini melindungi si istri, dan kemudian istri ini disayangi oleh suami. Wa mratun tukallifu zawjaha ma la yutiq. Yang berikutnya adalah perempuan yang ahli neraka adalah perempuan yang membebani suaminya apa-apa yang tidak dimampui oleh suami. Wa mratun la tasuru nafsaha minar rijal. Dan perempuan yang ahli neraka adalah perempuan yang tidak mampu menutup dirinya, tidak menutup aksesnya dari laki-laki lain. Jadi dia ini berlebihan lah berkomunikasi dengan laki-laki lain. Ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan suami istri. Wa tahruju min baitiha mutabarijah. Dan keluar dari rumahnya dalam keadaan penuh dengan perhiasan. Jadi perhiasan yang tidak diperlukan. Wa mra'atun laisa laha hammun ilal surba wan nauma. Dan perempuan kategori berikutnya yang masuk neraka adalah ada tekadnya, himmahnya itu tidak ada, cita-citanya tidak ada kecuali makan, wasyurba dan minum, wanauma dan tidur. Jadi kerjanya itu makan, minum, tidur. Walaysa laha rugbatun fi sholatin wala ta'atillah. Dan tidak ada keinginan untuk taat melalui sholat, taat kepada Allah, wala fi ta'ati rasuli, dan tidak ada keinginan untuk taat kepada rasulnya, wala fi ta'ati zawjiyah, dan tidak ada kerentek atau tekad untuk taat kepada suaminya. Fal mar'atu idza kanat bihadis sifat kanat mal'unatan fi min ahli nar ila ayin tatuba. Perempuan yang memiliki sifat-sifat ini maka dia ini terlaknat, bagian dari ahli neraka, kecuali kalau dia itu tobat. Nah, ini catatan pentingnya adalah ketika manusia itu dia itu percaya diri bahwa pasangannya itu mampu berubah. Dan kalau sudah menikah, ngapain juga kalau nggak percaya? Kita harus percaya bahwa pasangan kita itu berubah. Makanya karena itulah kita terus melakukan memperbaiki kualitas diri. Dari proses gelombang hidup yang lika-liku itu akan menemukan gelombang-gelombang yang mematutkan. Wa qala Ali karamallahu wajhah, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
ana wa Fatimah fawajadnahu yabki bukaan syadidan. Jadi Sayyidina Ali itu suatu ketika bersama Sayyidah Fatimah istrinya ini menemukan Rasul itu menangis yang sangat keras. Faqultu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah malladzi abkaka. Demi tebusan ayahku, ibuku, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Rasulullah menjawab, ya Ali, lailata usriya bi ra'aitu nisa'an min ummati yu'adzabna finnar. Jadi ketika aku diisrakan itu, saya melihat para perempuan ini dari umatku disiksa di neraka. Kemudian saya menangis. Kenapa? Karena saya melihat siksaan mereka ini banget. Ada perempuan yang digantung rambutnya, kemudian digantung lisannya, dan seterusnya ini. Nah, dan seterusnya. Maka kemudian Fatimah ini bertanya. Faqamat Fatimah Az-Zahra. Faqalat, ya habibi, wa qurrata aini. Wahai kekasihku, yaitu Nabi Muhammad, wa qurrata aini. Dan pelipur mataku. Maka na'amaluha oleh para perempuan itu hatta waqa alaihinna hadzal adzab, sehingga terjadi pada mereka ini siksaan yang berat-berat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, amal mu'allaqa bi syariha, adapun perempuan yang dilihat secara perlambang oleh Rasulullah pada waktu Isra, perempuan yang ditali ya, diikat rambutnya, fa innaha kanat la tughaddi sya'raha minar rijal. Jadi perempuan yang diikat rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutup rambutnya dari kalangan laki-laki ajnabi. Jadi ini kewajiban untuk berkerudung. Wa amal mu'allaqa bilisaniha fa innaha kanat tu'addi zawjaha. Adapun perempuan yang digantung lisannya, karena itu adalah perempuan yang menyakiti suaminya. Wa amal mu'allaqa bisadyiha fa innaha kanat tuti firasya zawjiha. Adapun perempuan yang digantung kedua payudaranya, maka dia sesungguhnya ini serong dalam ranjangnya, jadi selingkuh. Wa amal lati sudda rijlaha ila sadiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sallallahu alaiha al-hayat wal aqarib fa innaha kanat la taqtasilu minal jinabah. Ada juga perempuan yang kakinya, terus kemudian payudaranya, tangannya sampai ubun-ubunnya, lalu kemudian dikuasakan ada ular, ada kalajengking, maka ini adalah kategori perempuan yang tidak mandi jinabat, tidak mandi haid, kemudian watas tazi bisolah, meremehkan sholat, wa malati ra'suha ra'sun hinzir wa badunah badun himar fa innaha kanat namamah kadzabah. Adapun perempuan yang kepalanya adalah kepala seperti kepalanya babi, badannya seperti badan himar, maka sungguhnya ini adalah perempuan yang suka mengadu-adu, kadzabah, yang suka bohong. Wa amal lati ala suratil kalbi, adapun perempuan yang dalam bentuk anjing, wanar tadhulu min fiha wa tarju min dubriha fa innaha kanat mannana hasadah. Jadi perempuan yang berada dalam bentuk anjing, kemudian ada api yang masuk pada mulutnya, kemudian keluar dari duburnya, maka ini adalah perempuan kategori yang mannanah, yang mengungkit-ungkit kebaikannya, hasadah, yang banyak dengkinya. Wa ya bunayya alwail limratin takswi zauzaha. Kecelakaan, cilak bagi perempuan yang mendurhakai suaminya. Kemudian wal qaul al mutasar fi adabiha. Kemudian musannaf ini memberi ringkasan tentang etika istri adalah antakuna qaidatan fi qa'ri baitiha. Perempuan ini duduk manis di rumahnya. Lazimatan fi sugli baitiha, bertetapan dalam kesibukan rumah tangganya. Qalilatal kalami lil jiran, menjaga omongan
untuk tetangga, artinya tidak memperbanyak omongan. Waduhuli alaihim, dan mempersedikit masuk ke dalam tetangga. Illa limujibin dzalik, kecuali ada perkara yang menyebabkan dia harus ngomong, dia harus masuk interaksi sosial, itu wajar saja. Tetapi ini ada batasan supaya tidak berlebihan. Ba'laha fi ghaibatihi wa hadratihi, menjaga suaminya ketika suami sedang tidak ada maupun ketika suami ada. Talibatan masyarathu fi kulli amrin, yaitu memohon dalam setiap perkara. La tahruju min baitihi illa bi'idnihi, tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Fa idza kharajat min baitihi bi'idnihi kharajat ghairu tabarrij fi milhafatin wasihatin wa thiyabi badlatin. Ketika keluar dari rumahnya dengan izinnya, maka keluarnya ini tidak berlebih-lebihan, tetapi dengan baju yang sederhana. Wa tagib tarfaha fi masyiha, menjaga matanya dalam perjalanannya. Wala tangdur yaminan wala shimalan, tidak toleh kanan toleh kiri. Wala muta'arifa li sadiqi ba'liha mutanakkirah ala man tadunnu annaha ya'rifuha, ya menjaga pergaulannya kepada teman suami, menyedikitkan interaksi pengenalannya. Wa hammuha sholahun, tekadnya adalah kebaikan. Sholahu syaniha, kebaikan perihal dari si istri itu. Jadi istri itu tekadnya adalah perbaikan dirinya. Wa tadbiru baitiha, dan mengatur rumahnya. Mukbilah ala sholatiha, yaitu dia konsentrasi sholat, wasiyamiha, dan puasa. Ghaira mustafhimah, tidak tanya, wala muawidah, tidak menjawab, fil kalam liman istadan albab, pada omongan orang yang minta izin untuk masuk rumah. Jadi maksudnya adalah ketika tidak ada hajat yang mendesak, maka dia tidak menerima tamu ketika si suaminya tidak ada di rumah. Atau dia diberi batasan-batasan oleh suaminya, ada kriterianya, Bu, istriku ini ada kaidahnya begini. Jadi kalau diatur begitu maka akan terjadi saling harmonis. Kemudian walaysa ba'lu hadir, hadiron muhtadizatan min ayasma'a ajnabi sautaha au ya'rifaha bisahsiha. Jadi dia ini menjauhi didengarkan suaranya oleh laki-laki asing. Au ya'rifaha bisahsiha, atau dia ini jangan sampai suka dia ini diketahui keberadaannya. Musfiqatan ala auladiha, dia ini sayang kepada anak-anaknya. Hafidhatas sir, dia ini menjaga rahasia. Qasiratal lisan ansabil aulad, dia ini menjaga lisannya sehingga dia tidak mencacat anak-anaknya. Wa murajiataz zaus, dan tidak membantah suaminya. Faqad qila, dikatakan idza dhahara fi imra'atin salathu hisalin tusamma qahbah, ketika ada pada perempuan tiga tindakan, tiga akhlak, maka dia disebut perempuan yang qahbah, perempuan yang jelek, ya. Hurujuha fin nahar mutabarijah, yaitu apa? Itu dia itu keluar di siang hari dalam keadaan berlebih-lebihan perhiasannya. Wa nadruha ilal ajanib, dia ini suka melihat kepada laki-laki asing. Warof usautiha, dan dia ini mengangkat suaranya. Hai sutusmi'a al ajaniba, sehingga dia ini memperdengarkan suaranya kepada laki-laki asing. Walau kanat solihatan, walaupun perempuan itu sebenarnya adalah perempuan yang solih, tetapi li annaha syabahat nafsaha bil khabisah, tetapi karena dia ini menyerupakan dirinya dengan perempuan yang jelek, maka ya dia kategorinya perempuan yang jelek. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia itu bagian dari mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatimah radhiyallahu anha, jadi Rasulullah ini berkata kepada anaknya Fatimah, ayyusha'in khairun lil mar'ah, wahai Aisyah, wahai Fatimah, sesuatu apa yang lebih baik,
sesuatu apa yang lebih baik bagi perempuan? Lalu Fatimah menjawab, Allah taro rojulan wala yaroha rojulun. Iljalnya Rasulullah, wahai ayahku, si perempuan ini tidak melihat laki-laki yang lain dan laki-laki lain tidak melihat perempuan itu. Nah, fadammaha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Fatimah ini dirangkul oleh Rasulullah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ini adalah keturunan yang sebagian adalah menjadi penguat bagi yang sebagian lain. Fahtasana qaulaha, Rasulullah menganggap baik pernyataan dari Fatimah, yaitu bahwa idealnya perempuan itu menyedikitkan akses kepada laki-laki dan laki-laki itu menyedikitkan akses kepada perempuan. Kenapa? Karena ya kenyamanan, kejiwaan perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu pada dasarnya suka untuk berinteraksi dengan lawan jenis, tapi kalau si istri perempuan itu dia ini kadang-kadang risih, dan ini bagus, sifat yang bagus risih ketika dia ini diketahui keadaannya oleh laki-laki yang lain. Nah, sehingga ketika Islam ini menjaga betul pola pergaulan si perempuan ini, bukan berarti membatasi hak-haknya perempuan, tetapi karena memang kejiwaan perempuan itu, fitrahnya itu seperti itu. Dia ini lebih nyaman ketika dia bergaul dengan sesama mereka. Nah, jadi perempuan dan laki-laki ini, kalau laki-laki kewajibannya global, teoritis seperti itu, kemudian kalau perempuan ini kewajibannya lebih detail itu. Kenapa? Karena memang ini adalah untuk menjaga kehormatan dari si perempuan itu, menjaga kehormatan. Jadi ketika perempuan itu dididik oleh suaminya, maka kemudian ketika dia menjadi si istri dari suaminya, maka dia adalah dalam ketaatan, dalam kehormatan. Kemudian sebaliknya, si suami adalah dalam cinta, dalam sayang, penuh percaya kepada istrinya. Jadi saling melengkapi. Nah, kemudian wallahu alam bisawab, Allah lebih tahu yang benar. Wa ilaihil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Nah, artinya kita kembali kepada Allah. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad kasyiful hijab. Salat salam atas Sayyidina Muhammad yang membuka hijab, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, yaitu waman salaka sabila man anab, itu orang yang menempuh jalan yang kembali kepada kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Sehingga dari sini kita alhamdulillah sudah selesai pengajian kitab Dhaul Misbah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena pasti banyak kekurangan. Intinya bahwa Hadratus Syekh ini mengarang kitab ini agar diketahui hak-hak kewajiban suami istri, sehingga masing-masing tidak menzalimi yang lain. Nah, ketika kemudian ikatan itu adalah ikatan kesesuaian, ikatan cinta kasih kepada istri, kepada keluarga, maka yang diharapkan adalah biduk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika masih muda ini adalah penuh mawaddah, maka setidaknya ketika sudah tua, maka yang ada adalah rahmah. Rahmah itu adalah kasihan. Kenapa? Karena rahmah ini dilandasi adalah tanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah memilih mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat sebagai suami. Nah, si istri pasrah kepada suami, dan si suami mencintai istrinya, menghormati istrinya, menjaga akhlaknya. Keduanya bisa saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis shawab. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.